Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan pembahasan yang sama, yaitu tentang pelestarian kebudayaan Bengkulu, dan masih bersama dengan Bian di sini. Gimana Bian, kita udah ada di segmen terakhir nih. Apakah berasa Bian? Enggak sih, karena seru banget bahas dari tadi. Bahas tentang budaya ya, tentang PPKB juga. Nah, ini kan akan berlangsung sebentar lagi prakarantina, dan yang ditekankan dari PPKB, yang selalu diperhatikan dari PPKB adalah manners-nya, kata kamu tadi. Iya. Itu yang seperti apa yang akan ditekankan itu? Jadi di prakarantina tadi kan udah kita bahas, itu kita emang mengasih materi tentang manners. Itu kita diajarin semua Kak, cara duduk, cara berbicara di depan orang, cara menyampaikan atau misalnya kayak mau ngomong sama orang, terus cara makan, bahkan makan pun diperhatikan, biar kayak nanti seandainya kamu setelah lulus dari finalis, udah grand final, dan kamu penugasan, dan kamu pasti kan kita langsung terjun langsung ke sosial ya, misalnya bertemu orang-orang, kamu udah ngerti lah cara gimana ngomong, cara gimana kamu berbicara, cara gimana kamu duduk, itu kan diperhatikan banget. Jadi emang dari prakarantina itu udah kita ajarin. Oh begitu. Nah, yang akan ikut prakarantina itu berapa besar? Itu dari awal yang pemilihan kemarin kan udah kita ambil top 15 pasang, 15 cewek, 15 putri, 15 putra. Jadi waktu karantina nanti akan ada 15 orang. Iya, 15 orang di karantina. 15 cewek, 15 cowok, putri putra, berarti ada 30 orang. Iya, 15 pasang. 15 pasang. Oke. Nah, kalau untuk mengajar tentang manners-nya seperti itu siapa yang akan mengajari langsung? Apakah ada undangannya atau? Iya, ada undangannya, dan bukan para seniornya ya. Dan senior pasti pun itu terjun langsung juga Kak. Maksudnya senior itu punya peran lebih besar malah daripada pemateri yang memang kita undang pada satu hari gitu ya. Dari senior itu udah ngajarin kayak, "Dek, nanti kalau ngomong gini. Dan alhamdulillahnya aku ngertiin banget Kak, setiap orang yang dari PPKB saat jadi finalis itu mungkin masih bobroknya gitu kan ya, tapi saat udah keluar dari finalis itu kayak, ya mulai itu dari kita tegak duduk itu aja kayak jangan gitu, gini saling mengingatkan lah, karena itu tadi impact yang kita udah diajarin dari karantina dan prakarantina itu tadi. Udah kerasa gitu ya perbedaannya, ya udah terlihat. Aku gitu sendiri ya. pun terasa gitu. Terasa gitu. saat mau ngapain pasti kayak mikir, aku bawa selempang PPKB nih, harus gini gitu loh. Tanpa Jadi pakai selempang pun orang udah tahu. benar, iya gitu itu kan. tadi makanya jadi pengaruh besar banget sih pelajaran tentang manners itu. Jadi lebih berhati-hati juga ya. Mau ngapain gitu kan, harus lebih aware juga lah. Harus lebih aware juga. Oke deh. Nah, selama ada di PPKB ini kan kamu nih kuliah terus juga ngurusin ini, lagi nyusun buku juga, proker juga harus diselesaikan dengan baik. Pernah sih nggak sih jenuh dengan mengurus itu semua? Enggak sih, karena aku sendiri hobi sibuk. Hobi sibuk pun termasuk hobi. Ya? Misalnya kayak aku tuh suka banget yang hal-hal gini tuh nggak jadi beban gitu Kak jadinya, karena nggak ada yang harus dikhawatirkan juga ya sendiri gitu. Jadi kayak ya udah, sibuk pun nggak jadi masalah, nggak harus banyak. Mumpung masih muda gitu bener ya. itu sih, Masih muda. Jadi ya udah nikmatin puasin aja. Bener. Nah, selama di sini pasti ada cerita suka dan dukanya. Mungkin kalian kan ketemu dengan orang banyak, terus untuk sosialisasi dengan orang baru juga. Dan harus belajar lebih ekstra juga agar masyarakat lebih percaya, seperti itu, lebih yakin terhadap apa yang kalian sampaikan. Itu pasti ada cerita suka dan dukanya nggak sih? Pasti sih. Kalau cerita suka dan dukanya itu boleh dibagi, tapi dari duka dulu ya. Duka dulu. Iya dong. Karena kalau dari duka itu aku sendiri pun ngerasain kayak di saat pastinya kita tuh ada lagi capek gitu ya. Lagi capek yang kayak aduh, ini itu tadi jenuh tadi yang dibilang, dan kita masih harus sosialisasi sama orang, ketemu yang mana penugasan itu kita harus tetap charming gitu kan, tetap yang kayak harus sumringah. Bener. Jadi itu tadi kayak kamu harus bisa melatih diri untuk lebih apa ya, palsu gitu. Itu susah. Lebih fake gitu. Tapi kalau misalnya emang jalannya tuh biasa aja sih, nggak terlalu beban juga sama aku. Itu sih Kak biasanya. Kalau dari suka itu tadi banyak ketemu teman-teman baru, banyak relasi-relasi baru juga, pengalaman baru. Dan pengalaman terus bertambah, ilmu tentunya itu ya dapat, dan pelajaran manners juga dapat.
kan itu untuk kalau bukan di PPKB nih kalau masyarakat lainnya biasanya ada kursusnya tuh dan berbayar iya, ya. iya. Nah kalau kayak ikutan PPKB kayak gini udah mannersnya udah termasuk, udah include udah gitu include ya, ya. nggak ada bayar-bayaran Karena kita ya. membentuk pribadi juga sih. Bentuk pribadi ya. juga. Nah, kalau untuk apa ya, untuk mengikuti pemirsa untuk mengikuti seleksi sekarang mungkin udah terlambat. Udah terlambat. Mungkin bisa Di untuk tahun di tahun depan depan. Nah, bisa. itu kriteria yang bisa mengikuti apa ya pemilihan tuh ya kayak gimana? Untuk kriteria kita nggak banyak ini ino sebenarnya kayak cuma kita mau cari buat orang-orang yang mau turut langsung berpartisipasi dalam edukasi dan pelestarian kebudayaan. Kalau masalah ini banyak banget yang aku dengar ya dari seleksi yang kemarin itu kayak, Kak aku insecure mau gabung, Kak aku ini itu nggak jadi deh, Oh, tinggi ini aku cuma iya. sekian. Padahal di PPKB kita sama sekali nggak ngelihat itu loh Kak. Misalnya kayak tinggi kamu, bener kalau misalnya kalian teman-teman semua sekalipun kalau ngeliat PPKB kayak pasti ada aja yang pendek, ada aja yang tinggi, ada aja yang berisi, ada aja yang kurus banget gitu loh. Jadi emang kriteria dari PPKB nggak ngelihat dari tinggi badan atau berat badan sih. Itu teman-teman banyak banget ya highlight nih buat yang insecure kemarin. Padahal nggak gitu. Nggak gitu. Nggak Ya. ada persyaratan body goals, nggak ada ya. Bener, di persyaratan di Instagram pun kita masukin nggak ada tinggi badan tuh karena cuman di umur 17 sampai 25. 17 sampai 25, Iya. cuman umur doang berarti. Cuma umur doang. Dan bebas itu, enggak, maksudnya harus mahasiswa. Iya bebas. Enggak. Malahan di apa ya? Kemarin ada yang ASN loh. Oh iya, Iya. Dan alhamdulillah dia masuk top 15 kalau nggak salah aku ya. masuk top 15. Jadi nggak ada persyaratan yang terlalu Enggak, macam-macam iya. ya. Mm-mm. Langsung aja siapapun yang minat mungkin di tahun depan. Tapi kalau Boleh. udah over 25 udah nggak bisa lagi ya. Tapi tetap bisa bergabung dengan kegiatannya mungkin ya kalau Boleh. untuk collab atau gimana gitu ya. bener. Bisa sih. Tetap bisa ya. Berarti nah yang jadi PR sekarang adalah penyelesaian buku itu tadi. Benar. Ya itu tadi sambil dijalanin juga kan sambil dengan kesibukan yang lain pun kita harus tetap fokus pada proker itu tadi. Pada proker-proker itu Bener. tadi harus tetap ya. Tetap. Ini prokernya, ini buku sosialisasi itu ada apa lagi? Udah sih karena kita juga sembari dengan penugasan-penugasan lainnya. Itu tadi. Penugasan. Oke. Kan banyak juga request dari ke pemerintahan juga, dari Dikbud juga banyak kayak mengikut sertakan PPKB itu ikutlah dalam kegiatan kalender acara-acara Dikbud itu tadi. Oke. Ini kalau penugasan kayak gitu, kalian biasanya ngapain aja sih? Banyak sih Kak ya. Kadang tuh kita jadi tamu di grand Oke. final duta-duta lain. Iya. Terus kita juga jadi tamu undangan kayak aku kemarin ngadirin ini loh, ada diundang sama apa ya? Namanya itu pemateri dia kayak tentang psikolog gitu. Oh, Terus begitu. ya PPKB diundang juga jadi tamu. Bedah buku Bedah namanya. buku, Iya, oke. bedah buku. Terus kemarin juga yang bedah buku Pak Gubernur di rumah provinsi, rumah Gubernur Bengkulu, itu kita bedah buku juga. PPKB itu diundang jadi tamu gitu, Kak. Jadi tamu seperti itu ya? Mm-mm. Untuk Bahkan, menghadirin gitu iya, ya. terus juga sering talent kayak yang aku bilang tadi di ini apa namanya tabot kita pakai baju peragaan, baju adat. Talent biasanya juga dipakai sih PPKB. Banyak juga Banyak, kegiatannya berarti ya. Kita itu mecah, bahkan kayak kadang tuh ada yang memang langsung hubungin by official dari PPKB-nya atau juga langsung hubungin dari rekan-rekannya langsung gitu, Kak. Oh, gitu. Personal yang langsung bisa berarti. Iya, personal langsung bisa. Makanya itu impact besar buat PPKB itu. Jadi yuk, yang mau gabung tahun depan boleh. Boleh banget, langsung aja yang Iya. mau kayak Bian boleh banget. Boleh. Boleh bergabung ya Bian ya. Nah, ini kan kalau penugasan seperti itu berarti yang udah di tahun ini aja kayak kamu kan, angkatan paling bungsu berarti. Iya. Oke. Angkatan terakhir kemarin yang paling Itu ada berarti 15 pasang sama yang 15 bisa apa ya menghadiri undangan gitu ya. Yang bisa penugasan. Iya, biasanya yang kalau top ini kan kita top 15 pasang ya dari tahun ke tahun itu ya itu tadi kalau misalnya penugasan dilihat siapa yang ready nih gitu. Yang biasanya yang di kota-kota ataupun yang daerah pun sekalipun kalau bisa ada acara-acara di daerah pun dipakai yang dari daerah-daerah. Misalnya ada yang lagi pulang kampung gitu kan. Terus kita juga kalau PPKB ini udah ada PPKB Seluma. Oh, Iya. Seluma. Jadi PPKB Seluma maksudnya di Putra- Seluma iya, ada. dari Seluma. Kan kita udah provinsi nih. Nah, itu dari kabupatennya udah ada putra-putri kebudayaan Seluma. Oh, dia beda lagi berarti ya. Ada yang Iya. provinsi, ada yang kabupatennya. Kalau di kabupaten di mana aja ada tuh? Baru Seluma sih yang terjadi kemarin udah selesai di angkatan pertama. Udah ada angkatan Iya. pertama di Seluma ya. Kalau Bengkulu sendiri ada kota berarti? Enggak Enggak ada ya? Kita langsung provinsi kalau iya. Bengkulu.
kalau PPKB kita ke nasional juga ada. Oh, ada ke nasional, Ah, ada ada yang jenjang ke nasional. nasionalnya. Itu di PPBI sama MMGTI. Akan ada dari Bengkulu yang berangkat. Akan ini di tahun 2024 kalau misalnya nanti udah selesai grand final, itu bakal ketemu winnernya lagi. Sekitar berapa bulan ya kelangnya? Sekitar 4 sampai 5 bulan itu insya Allah bakal goes to nasional, itu ke PPBI-nya ke Sulawesi. Aku Sulawesi. Mantap banget kan? Mantap banget, sekaligus jalan-jalan Iya, ya, jadi- belajar. 2 pasang itu, yang winner sama yang itu yang kedua. Oh, oke. Nasional. Benar dan oke, begitu ya. Jadi empat orang ya? Iya, 2 4 pasang orang yang ke nasional. ke nasional. Kalau kamu kemarin ada kesempatannya kemana waktu itu? Aku enggak sih, yang winnernya? Iya, yang winnernya itu kebetulan tahun kemarin itu PPBI kita jadi tuan rumah Bengkulu. Oh, jadi di Bengkulu ini. Iya, karena winner yang di angkatan 2022 itu winnernya di PPBI. Makanya kita biasa jadi tuan Bengkulu rumah di ya. 2023. Suatu kebanggaan nih. Jadi di 2023 kemarin kita tambah hektik nih. Sekalian proker, sekalian juga kita nyambut PPBI yang jadi tuan rumah di Bengkulu. Oh, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak yang mau dibahas, tapi sayangnya kita terbatas dengan waktu nih. Tapi sebelum closing, kamu boleh sampaikan dulu kepada masyarakat Bengkulu, pada pemirsa opini, bagaimana agar mereka lebih aware terhadap budaya, lebih semangat untuk melestarikan budaya Bengkulu, boleh disampaikan. Oke, kepada pemuda-pemudi Provinsi Bengkulu yang pastinya kalian jangan pernah malu untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu ini dengan beraneka ragaman dan kemencaragaman dari kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Pokoknya tetap lestarikan adat dan kebudayaan kita, tetap perkenalkan adat dan kebudayaan kita, karena salah satunya juga menjadi tolak ukur kita untuk mengenalkan Provinsi Bengkulu itu seperti apa. Oke, terima kasih Bian. Iya. Jadi kata Bian tadi nih pemirsa, jangan malu untuk Benar. melestarikan budaya Bengkulu, jangan malu menjadi orang Bengkulu ya Bian ya. Jadi harusnya berbanggalah. Bangga dong. Harus bangga. Bian, terima kasih banyak Iya. ya karena hari ini sudah hadir bersama kami dan sudah menyadarkan juga di hari ini agar lebih aware lagi terhadap budaya Bengkulu. Semoga nanti harapan-harapannya bisa tercapai. Amin. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.